Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Kita sudah masuk pada pembelajaran 2. Silakan adik-adik buka halaman 94. Nah adik-adik, di sini ada ayo membaca. Hari ini kita ada kegiatan literasi. Silakan adik-adik membaca listrik dari tanaman. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakannya. Energi listrik merupakan salah satu dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Bahkan manusia menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan pokok setelah sandang, pangan, dan papan. Hal ini dikarenakan kegiatan manusia menjadi terganggu jika tidak ada listrik. Penggunaan energi listrik di dunia semakin tahun semakin meningkat. Sementara itu, suplai energi listrik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara memiliki keterbatasan. Sebenarnya banyak sumber-sumber energi listrik lainnya seperti tenaga surya, angin, aliran air, dan panas bumi. Tetapi sumber-sumber energi listrik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Krisis energi listrik di Indonesia sudah mulai kita rasakan, misalnya dengan kejadian pemadaman bergilir. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara produksi listrik dan penggunaan listrik. Krisis energi ini harus segera ditangani, salah satunya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Banyak sumber energi listrik yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah umbi kentang. Kentang adalah tanaman darat yang mengandung banyak karbohidrat. Kentang banyak ditemukan di banyak negara. Orang Eropa memanfaatkan umbi kentang sebagai makanan pokoknya. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengetahui manfaat umbi kentang hanya sebagai bahan pangan. Padahal umbi kentang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan listrik. Umbi kentang banyak mengandung karbohidrat atau zat pati, larutan garam dapur, dan air. Ketiga komponen tersebut menjadi larutan elektrolit, yaitu larutan yang menghantarkan arus listrik. Bagian tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik adalah buah apel, buah jeruk, buah tomat, kulit pisang, dan kulit jeruk. Penelitian untuk menghasilkan listrik dari tanaman sampai saat ini terus dilakukan. Ilmuwan di negeri Belanda telah menghasilkan listrik dari tanaman dengan dibantu oleh bakteri di sekitar akar. Tidak kalah dengan ilmuwan dari luar negeri, beberapa mahasiswa di Malang berhasil mengembangkan sumber listrik dari tanaman padi yang banyak terdapat di Indonesia. Pengembangan energi alternatif dari tanaman masih sangat terbuka luas pada masa mendatang. Jika kamu bercita-cita menjadi ilmuwan atau peneliti, hal ini mungkin bisa menjadi ide untukmu kelak. Siapa tahu kamu menjadi salah satu seorang penemu pada masa mendatang. Nah, adik-adik, untuk tugas tematik hari ini silakan membaca listrik dari tanaman. Nah, kemudian setelah membaca listrik dari tanaman, untuk kegiatan literasinya silakan difoto dan dikirimkan ke ibu. Nah, adik-adik silakan lanjut di halaman 95. Di sini ada ayo belajar. Berikut ibu akan bacakan. Seiring dengan kebutuhan akan energi, manusia mencari beragam sumber energi. Saat sumber-sumber energi tersebut semakin menipis jumlahnya, manusia mencari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu tentu saja harus memiliki kelebihan dan keuntungan dari sumber energi sebelumnya. Penggunaan energi alternatif mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya sebagai berikut. A. Energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Bioetanol dan biodiesel menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kendaraan yang menggunakan tenaga surya dan tenaga angin juga tidak menghasilkan asap yang dapat meracuni makhluk hidup.
Hal ini berbeda dengan sumber energi dari bahan bakar minyak seperti bensin, solar, serta kerosin, dan batu bara. Bahan bakar minyak dan batu bara menghasilkan asap buangan. Bahkan asap buangan tersebut ada yang bersifat racun bagi manusia. Nah, sekarang yang B, energi alternatif tidak akan pernah habis. Energi dari matahari, air, dan angin tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Begitu juga dengan biogas. Bahan baku biogas adalah limbah sampah organik yang senantiasa tersedia dari sampah pertanian dan peternakan. Tanaman-tanaman yang digunakan untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol juga dapat dipelihara dan dikembangbiakan. Selanjutnya C, energi alternatif lebih murah. Energi matahari, angin, air, dan panas bumi diperoleh dengan gratis. Oleh karena itu, jauh lebih murah daripada minyak bumi dan batu bara yang semakin lama semakin mahal. Selain keuntungan yang telah dijelaskan di atas, beberapa energi alternatif juga memiliki kelemahan dalam pemanfaatannya di masyarakat luas. Beberapa kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, silakan buka halaman selanjutnya, halaman 96. Yang pertama, peralatan yang menggunakan teknologi panel surya untuk pemanas air dan mobil bertenaga surya memiliki harga yang mahal. Kemudian yang kedua, tidak banyak orang tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogas sendiri. Kemudian yang ketiga, perlu modifikasi pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Nah, adik-adikku semua, untuk tugas selanjutnya ada di halaman 96. Di sini ada ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan tersebut, silakan membaca dulu di Ayo Belajar. Setelah membaca di Ayo Belajar, kemudian mengerjakan tugas pada halaman 96. Nah, sebelum itu ada kegiatan literasi pada halaman 94. Ayo membaca listrik dari tanaman. Nah, silakan untuk kegiatan literasi dibaca, kemudian difoto dan dikirimkan ke ibu. Kegiatan membaca di rumahnya atau kegiatan literasi di rumah, silakan difoto dan dikirimkan ke ibu. Untuk tugas tematik hari ini itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.